What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boy, bad boy. Halo, yo man, yo my man. Bagaimana kabarnya para penikmat film layar handphone, layar monitor, layar laptop, layar tancap, layar lebar, perahu layar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari. Kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Bad Boys for Life. Mamen harus tahu nih, ini merupakan film ketiga yang diperankan oleh Martin Lawrence dan Will Smith. Film pertama mereka muncul pada tahun 1995 dengan judul yang sama. Lalu aksi mereka berlanjut di tahun 2003 dengan judul Bad Boys 2. Mereka berdua berperan sebagai Marcus dan Mike yang bekerja sebagai partner di suatu kepolisian. Kolaborasi konyol mereka memang cukup keren dan membuat perut mules. Bagi para manusia-manusia manja seperti kalian, tentunya film ini sangat ditunggu-tunggu. Oke mamen, siapkan sebat rokok, segalon kopi, dan singkong rebus. Langsung saja, let's get it down. Cerita dimulai saat Marcus dan Mike yang kebut-kebutan dan di belakangnya banyak polisi yang mengikuti. Para polisi itu ternyata sedang mengawal Marcus dan Mike untuk segera sampai ke rumah sakit karena anak dari Marcus akan segera melahirkan. Marcus akan segera jadi popop. Joker, you a papa. Popop sama dengan kakek. Keren kan? Popop Marcus terlihat sangat bahagia dan terharu melihat cucunya yang baru lahir. Adegan berganti ke penjara Santa Maria di Meksiko. Di sana ada penjahat wanita bernama Isabel Aretas yang menyerang penjaga lapas secara brutal hingga sekarat. Saat berada di ambulans, Isabel berhasil meloloskan diri dan kabur dengan dibantu oleh anaknya, yaitu Armando. Isabel meminta Armando untuk membalas dendam dengan membunuh semua orang yang terlibat dalam penangkapan ayahnya yang bernama Bernito Aretas sebagai kartel narkoba yang menyebabkan ayahnya mati. Mike termasuk dalam target pembunuhan itu. Mike dan rekan polisi lainnya sedang mengadakan pesta kelahiran cucu dari Popop Marcus. Mike ditembak oleh pengendara motor dan dia adalah Armando. Marcus terlihat sangat sedih dan terpukul melihat Mike tertembak di depan matanya. Marcus pergi ke gereja untuk berdoa dan meminta belas kasih Tuhan agar Mike diberi kesempatan untuk hidup. Jika Mike selamat, Marcus berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi dan pensiun dari kepolisian. Adegan berganti di mana Isabel meminta Armando untuk mulai membunuh satu persatu orang yang terlibat dalam kasus ayahnya, dari polisi, hakim, jaksa, hingga dokter forensik. Saat merayakan pesta pernikahan anak dari Popop Marcus, Mike seperti kembali dari kematian. Mike meminta kepada Kapten Howard untuk menugaskan dia dan Marcus mencari pelaku yang menembak dirinya. Tapi Kapten Howard tidak mengizinkan dia untuk menangani kasusnya sendiri. Kasus ini sudah ditangani oleh tim Emo. Mike tidak percaya dengan tim Emo. Kapten Howard meminta Mike untuk berbicara kepada Marcus terlebih dahulu. Mike tidak percaya jika Marcus telah pensiun. Mike meminta kepada Marcus untuk kembali beraksi dan mencari penjahat yang menembak dia. Mike tidak terima dan merasa harga dirinya terinjak. Apalagi Mike tahu kalau pelaku yang menembaknya masih berkeliaran. Mike sampai memohon kepada Marcus agar membantunya untuk yang terakhir kali. Tetapi Marcus menolak. Dia tidak mau lagi terlibat dengan kekerasan dan tetap memutuskan untuk pensiun. Marcus tidak mau lagi melihat brothernya tertembak dan hampir mati di depan matanya. Di tempat yang berbeda, Popop Marcus sedang asik menikmati masa-masa pensiun. Sementara Mike sibuk mencari informasi tentang penjahat yang menembak dirinya. Mike mendapatkan informasi tentang senjata yang dipakai untuk menembak dirinya. Sikap keras kepala dari Mike membuat Kapten Howard menyerah dan terpaksa menugaskan Mike bergabung bersama tim Emo untuk menangani kasusnya. Saat Mike dan tim Emo bertugas untuk memata-matai musuh, Mike yang gak sabaran langsung nyeruduk masuk ke lokasi dan terjadilah kekacauan. Tapi sayang, seribu sayang, target dan sasaran mereka tewas. Di tempat lain, Marcus dihubungi oleh Carver yang meminta perlindungan darinya, karena dia juga menjadi incaran dari Armando. Popop Marcus dan Mike langsung menuju tempat Carver. Saat sampai di sana, Carver sudah tewas dibunuh oleh Armando. Mike hampir berhasil menangkap Armando, tapi gagal. Saat Mike dan Kapten Howard sedang menyaksikan putrinya bermain basket, Kapten Howard memberikan nasihat kepada Mike, karena hingga detik ini Mike belum memiliki tujuan hidup. Di saat yang sama, Kapten Howard tertembak
dan tewas. Mike menyalahkan dirinya sendiri atas tewasnya Kapten Howard. Setelah kejadian itu, Pop-Pop Marcus akhirnya memutuskan untuk kembali beraksi bersama dengan Mike. One last time. One last time. Marcus memang memutuskan untuk kembali beraksi bersama Mike, tapi dia menyarankan Mike untuk tidak menggunakan kekerasan dan tembak-tembakan. Mike merasa itu bukan gaya dan style dari bad boy, karena tembak-tembakan adalah jalan ninjanya. Ditambah lagi, Marcus mengundang tim emo untuk bergabung bersama mereka. Di markas tim emo, mereka mengatur strategi untuk menangkap Zoilo agar mendapat informasi tentang Armando. Zoilo akan mengadakan pesta ulang tahun di sebuah klub malam. Zoilo yang menyadari dirinya akan ditangkap mencoba melarikan diri. Marcus dan Mike berusaha mengejar Zoilo. Zoilo berhasil dilumpuhkan oleh Mike dan Mike mengambil HP milik Zoilo. Tapi karena di situ wilayah kekuasaan milik Zoilo, Mike dan Marcus dikepung oleh anak buah dari Zoilo. Tim emo membantu mereka, tapi lagi-lagi Zoilo melarikan diri. Marcus dan Mike kembali mengejar Zoilo. Di tengah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan, Pop-Pop Marcus masih saja tidak mau menggunakan senjata dan kekerasan. Tapi Mike berkata bahwa senjata itu dikirim oleh Tuhan untuk Pop-Pop Marcus. Armando datang dengan menembak RPG ke arah Marcus dan Mike seperti Plyloot di dalam PUBG. Zoilo berhasil naik ke tangga helikopter. Mike pun juga berhasil naik dan berada di belakang Zoilo. Dan saat Armando ingin kembali menembak dan membunuh Mike, Armando mengucapkan kalimat yang tidak asing bagi Mike. Hasta el fuego. Pop-Pop Marcus berhasil mengalihkan perhatian dari Armando dan menyelamatkan Mike. Setelah kekacauan itu, tim emo akhirnya dibubarkan. Mike mencari tahu isi HP milik Zoilo dan menemukan fakta mengejutkan. Sebelum Mike berpartner dengan Marcus, dia pernah ditugaskan untuk menyamar masuk ke kartel milik Aretas. Mike mempunyai hubungan gelap dengan Isabel dan jatuh cinta kepadanya. Tapi Mike mengkhianati Isabel dan menjebloskannya ke penjara karena Isabel dijuluki La Bruja, yang artinya wanita penyihir yang kejam dengan membunuh banyak orang. Mike menduga kalau Armando adalah anaknya. Alasan kenapa Mike yakin itu adalah anaknya karena Aretas, suami dari Isabel, tidak bisa mempunyai anak alias mandul. Mike, you fucked a married witch? Ditambah lagi kalimat yang diucapkan oleh Armando, hasta la fuego, adalah kata yang hanya diketahui oleh Mike dan Isabel. Mike baru menyadari bahwa kematian rekan-rekannya termasuk menembakkan dirinya adalah aksi balas dendam. Mike memutuskan untuk pergi ke Meksiko menemui Isabel. I love you, man. I love you, man. Pop-Pop Marcus tidak membiarkan Mike pergi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Mike dan Marcus akhirnya sampai di Meksiko. Tanpa diduga, Rita bersama mantan tim emo datang untuk membantu. Misi penangkapan La Bruja dijalankan. Mike menuju hotel tua. Di sana sudah ada Isabel yang memang sedang menunggu kedatangan dari Mike. Pop-Pop Marcus memasuki gedung dari tempat lain, sementara tim emo mengintai dari dalam mobil melalui kamera yang dipasang di kalung Mike. Isabel tahu Mike tidak sendiri. Pop-Pop Marcus ketahuan dan ditangkap oleh Armando. Dan hasta la fuego. Armando dan Isabel mencoba kabur. Pop-Pop Marcus berhasil menembak pilot helikopter yang digunakan untuk kabur, tapi helikopter itu malah jatuh ke arah mereka. Mike adu jotos dengan Armando. Saat Mike ingin membunuh Armando, Mike mengurungkan niatnya. Mike mencoba memberitahu Armando kalau dia adalah anaknya. Armando tidak percaya begitu saja dan menanyakan siapa Mike sebenarnya. Mike meminta Armando untuk bertanya langsung pada Isabel. Isabel pun mengatakan kebenarannya bahwa Armando adalah anak dari Mike. Is he my father? Yes. Isabel mencoba menembak Mike, tapi Armando menghalangi tembakan itu. Rita datang menembak Isabel dan Isabel pun tewas. Di saat terakhir ada ledakan yang membuat Marcus ingin jatuh ke kobaran api. Mike dan Armando berhasil menarik dan menyelamatkan Pop-Pop Marcus. Hurry! I can feel my hands cooking!
Mike tidak bisa berjanji kepada Armando bahwa ia akan terlepas dari masalah atas perbuatannya, tapi Mike berjanji akan selalu ada untuk Armando. Film pun tamat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa setiap orang harus memiliki arah dan tujuan hidup agar tercipta suatu kedamaian dan ketenangan dalam diri. Yo mamen, sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol lonceng, like, dan subscribe. Hasta la fuego.